Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, nama saya Edi Susilo, SPD, pendidikan S1 di Budi Utomo, mendapat mandat jabatan sebagai Kepala Jurusan atau Kaprodi Teknik Kendaraan Ringan, mulai mengajar di SMK Budi Utomo dari tahun 98 sampai sekarang, dan mengampu mata diklat kejuruan di Rombel kelas 12, yaitu pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga teknik kendaraan ringan. Jurusan TKR itu di Budi Utomo dimulai dari tahun 94-95. Ya, kalau saya sendiri termasuk alumni pertama otomotif, yaitu alumni tahun 97. Di jurusan TKR, hal-hal yang diampu atau dipelajari untuk siswa daripada ada 3 hal yang harus dipelajari atau diampu oleh siswa. Yang pertama, di pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ya intinya atau disingkat PMKR. Di situ akan mempelajari tentang mesin-mesin, khususnya kendaraan ringan atau kendaraan mobil. Untuk jurusan TKR, alhamdulillah untuk saat ini kita MOU dengan PT ADM atau Astra Daihatsu Motor yang pusatnya ada di Jakarta atau Sunter. Kita mulai bekerja sama dengan Daihatsu di perihal pendidikan, ya, kemudian diklat dan ataupun pelatihan baik di siswa maupun dewan gurunya, yaitu dari tahun atau mundur 2 tahun yang lalu, dari tahun 2018. Untuk teknik kendaraan ringan atau TKR, alat-alat yang kita punya di SMK Budi Utomo khususnya teknik kendaraan ringan, antara lain kita mempunyai beberapa unit kendaraan mobil untuk praktek siswa, dan nantinya digunakan juga unit mobil itu untuk praktek kemudi atau setir bagi siswa. Kemudian untuk mesin-mesin seperti di PMKR itu ada engine stand unit, yaitu mesin konvensional, contoh seperti mesin Toyota Kijang. Kemudian ada lagi mesin yang jenisnya injeksi atau mesin EV. Itu di situ ada mesin antara lain mesin Soluna, kemudian ada Vios, kemudian alhamdulillah ada beberapa mesin yang sudah agak canggih, antara lain mesin Avanza. Ya, kemudian didukung oleh alat-alat seperti scanner yang digunakan untuk memeriksa troubleshooting daripada mesin-mesin injeksi. Nah, semua itu untuk pelatihan siswa ataupun praktek siswa.
Untuk praktek khususnya di TKR ya hampir sama dengan jurusan-jurusan yang lain, yaitu durasinya kurang lebih antara 2 jam atau 120 menit dan sampai 3 jam. Ya, untuk KI atau kunjungan industri ya alhamdulillah tahun yang kemarin kita sudah berkunjung ke BLK Bandung, kemudian di PT Catur Karya yaitu di Bandung juga, yang dimana PT Catur itu karoseri ya, tempat pembuatan bodi ataupun sasis daripada kendaraan ringan ataupun mobil. Kemudian di BLK Bandung kita melihat di sana tempat pelatihan-pelatihan daripada siswa yang mau mempelajari atau memperdalam daripada keahlian. Ya, terkhusus di BLK Bandung itu ya alhamdulillah mesin-mesin yang digunakan itu sudah mesin-mesin kendaraan yang sudah modern ataupun yang sudah canggih. Input yang diperoleh oleh siswa setelah daripada kunjungan industri di berbagai instansi ataupun perusahaan, yaitu antara lain mereka akan membaca atau melihat dunia luar, karena mereka nanti setelah lulus juga akan mengalami hal seperti itu. Ya, khususnya mereka mendapatkan pengalaman di luar bagaimana mereka bekerja, yang ilmunya di instansi sekolah itu mereka pelajari dari secara teori maupun praktek. Kemudian setelah lulus mereka akan menggunakan ilmu itu di industri, ataupun baik mereka di industri ataupun mereka bisa berwira swasta. Nah, kemudian untuk yang di instansi seperti BLK, mereka akan melihat sebatas mana kecanggihan daripada dunia otomotif ya, karena dunia otomotif itu semakin tahun yang pasti akan semakin teknologinya semakin canggih ya, yang pasti mereka harus belajar mobil yang sekarang dengan yang akan datang itu akan berbeda. Nah, disitulah mereka bisa membandingkan antara kendaraan yang memang konvensional dengan kendaraan yang memang yang sudah menggunakan otomatis ataupun pemicu daripada komputer. Untuk pelaksanaan praktek kerja industri ataupun prakrin atau PKL itu yang memang mereka harus wajib singkat-singkatnya itu 3 bulan atau sampai daripada 6 bulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan prakrin atau PKL itu bisa 3 bulan dan bisa juga 6 bulan. Yang pasti seperti ini, siswa itu memang program PKL atau prakrin itu sifatnya wajib dilaksanakan di kelas 11. Ya, kalau di kelas 10 atau kelas 1 siswa wajib mengikuti daripada kunjungan industri. Kemudian di kelas 11 ataupun kelas 2 itu mereka wajib melaksanakan prakrim atau PKL. Dan kalau yang kelas 3 itu mereka wajib melaksanakan daripada uji kompetensi kejuruan. Nah, kalau dikatakan untuk apa
yang siswa dapatkan dalam pelaksanaan Prakrin itu yang pasti mereka akan mendapatkan suatu pengalaman ya, karena selama 3 bulan ataupun 6 bulan mereka berkecimpung di dunia industri, baik di perusahaan ataupun di bengkel-bengkel umum ataupun bengkel resmi. Nah, di situ mereka akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, di mana pengalaman itu akan mereka gunakan kalau mereka nanti setelah lulus mereka bekerja searah dengan bidangnya. Contoh seperti mereka punya keahlian teknik kendaraan ringan, maka mereka bisa berwira swasta sendiri ya, sesuai kemampuan mereka masing-masing, atau mereka bisa bekerja di istilahnya bengkel resmi ya, yang tadinya seperti yang sudah saya katakan dari awal bahwa kita kerjasama dengan Daihatsu. Daihatsu itu merekrut daripada mekanik maupun tenaga kerja di perusahaan perakitan. Nah, kita juga memang bekerja sama dengan Daihatsu, yaitu penyaluran daripada tenaga kerja di yang pertama yaitu di perakitan kendaraan, kemudian yang kedua sebagai mekaniknya. Alhamdulillah untuk alumni kita khususnya yang jurusan TKR itu kurang lebih antara 30 ataupun 40% daripada lulusan ataupun alumni itu mereka sudah bekerja ataupun berwira swasta sendiri. Contoh mereka banyak yang bekerja di bengkel-bengkel umum atau mereka mampu membuka bengkel sendiri atau berwira swasta sendiri. Ada yang seperti mereka bekerja di perusahaan yang memang bukan sesuai keahlian, tetapi mereka juga mampu untuk bekerja ke sana. Kemudian yang bagus lagi mereka bekerja di bengkel resmi seperti di Daihatsu, ada juga yang di Mitsubishi, dan ada juga yang di Toyota ataupun Suzuki atau jenis merek yang lainnya.